Para sahabatku, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik selalu untuk Anda di mana saja berada. Para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanaman jagung dan bagaimana cara menanam juga cara merawatnya yang baik dan benar. Para sahabatku, jenis jagung ternyata bermacam-macam jenis atau varietas. Di antaranya adalah jagung mutiara, jagung manis, jagung gigi kuda, jagung berondong, jagung ketan, jagung polong, dan jagung tepung, dan lain-lain. Nah, jadi kita sebelum menanam maka kita harus tentukan dulu bibit mana yang mau kita tanam dan juga yang kita senangi dari jagung-jagung tersebut, karena dari masing-masing varietas jagung itu mempunyai kelebihan dan juga keuntungan tersendiri. Para saudara, ternyata setelah kita menentukan jenis apa yang mau kita tanam, seperti biasa kita persiapkan dulu tentang lahan. Nah, dalam menanam jagung ini ternyata ada dua cara dalam segi penanaman atau pengolahan lahan atau penyediaan lahan. Yang pertama adalah pengolahan secara dibajak dulu atau dicangkul, dan yang kedua dengan sistem atau cara TOT, tanpa olah tanah. Nah, kedua sistem ini memang mempunyai keunggulan masing-masing, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seperti contoh, pembajakan tanah dahulu atau pembalikan tanah ini secara keuntungannya dapat menggemburkan dan perakaran jagung ini sangat bagus, cepat, dan juga subur. Sedangkan yang TOT ini keunggulannya adalah menghemat biaya dari segi pengolahan tanah, tidak ada biaya pengeluaran untuk membajak atau mencangkulnya. Nah, silahkan kedua-duanya itu terserah Anda mau pilih yang mana. Para saudara, juga jangan lupa kalau pengen tumbuhan atau tanaman jagung kita tumbuh bagus, pertama-tama cara menanamnya jangan lupa direndam dulu. Setelah direndam, kalau mau pakai sistem TOT, itu Anda harus menyemprotnya dulu lahan tersebut dengan obat rumput. Nah, para sahabatku, setelah kita siap atau sudah siap lahannya, terus kita tugal atau dalam bahasa Jawa itu dipanja. Setelah ditugal, dikira-kirakan saja 5 atau 10 cm. Nah, masukkanlah benih-benih jagung tersebut, 1 atau 2 biji. Nah, setelah
dimasukkan ke dalam lubang-lubang tersebut. Nah, ditutupnya pakai organik. Organik juga kalau pengen lebih bagusnya lagi dicampuri puradan atau granul. Ini untuk menjaga kesuburan tanah dan juga menjaga dari berbagai macam hama pengganggu. Contohnya semut, ulat, dan lain sebagainya. Nah, para sahabatku, setelah kita tanam atau cara menanamnya kita sudah tahu, dan juga jarak penanamannya juga kita harus perhatikan. Jarak penanaman yang ideal adalah 20 kali 70 atau 20 kali 70 cm. Jarak ini sangat bagus atau sudah termasuk ideal. Jadi jangan sampai terlalu kerap banget, terlalu berdekatan. Jangan 20 kali 20, nantinya akan menjadikan pohon-pohon tersebut tidak bagus. Jadi oksigen atau penyinaran akan tidak maksimal. Nah, untuk langkah berikutnya, setelah kita memperhatikan jarak atau jarak tanam, juga kita perhatikan pemupukan. Setelah pemupukan, kita harus tahu pupuk yang dibutuhkan oleh pohon jagung ini, yaitu pupuk yang mengandung kandungan nitrogen, fosfor atau fosfat, dan juga kalium. Atau bisa kita mengaplikasikan dengan 3 jenis pupuk yang berada di pasaran, seperti urea dicampur dengan SP36 atau bisa dicampur dengan TSP, dan juga dicampur lagi dengan KCL. Atau kalau kita tidak mau ribet atau repot-repot mencampur atau mengaplikasikannya, bisa kita beli pupuk yang sudah jadi atau NPK 15 gitu. Nah, dan juga pupuk itu jangan terlalu dekat ke pohon. Ambil jarak 15 cm dari pohon. Waktunya kapan saja. Ternyata kita memupuk jagung itu ada 2 cara. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kalau mau yang 2 kali, yaitu jadwal pemupukannya 15 hari, 10 sampai 15 hari yang pertama, dan yang kedua 35 hari setelah tanam atau HST. Nah, adapun yang cara kedua, yaitu dengan cara pemupukan sistem 3 kali. Nah, jadwalnya yaitu 7 sampai 10 HST. Dan juga yang kedua, pupuk susulannya 28 sampai 30 HST, dan juga jadwal yang ketiga yaitu 40 sampai 45 HST. Nah, itu jadwal pemupukannya. Dan juga yang terakhir adalah pembumbunan. Pembumbunan ini juga tidak kalah pentingnya.
Dan juga jadwalnya pembumbunan itu adalah 15 HST dan juga yang kedua 35 HST atau hari setelah tanam. Nah, adapun dampak kalau kita tidak membumbun pohon-pohon tersebut, maka akar akan terbuka, tanaman akan mudah roboh, tumbuhnya tidak optimal, dan juga kualitas juga kuantitasnya juga kurang baik. Jadi pembumbunan ternyata juga tidak bisa dianggap sepele. Jadi kita harus memperhatikan supaya pertumbuhan pohon-pohon jagung itu tumbuh dengan bagus. Nah, para saudara, rupanya sekian cara menanam jagung supaya baik dan benar, dan juga hasil melimpah atau memuaskan. Nah, bagi Anda yang suka bertani, selamat mencoba, dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah mampir, dan juga jangan lupa subscribe, share, dan juga like. Terima kasih, salam sukses.